religiusitas itu seperti tombol pause di dalam dinamika suasana perasaan kita gitu. Hai teman Kastra, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan ya? Nah, ngomong-ngomong, tanggal 10 Oktober kemarin kita baru aja merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Oleh karena itu, Sitok kali ini akan membahas salah satu gangguan kesehatan mental, yakni depresi. Menurut data Riskesdas, depresi berada pada urutan pertama sebagai gangguan kesehatan mental yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Wah, kira-kira apa ya penyebabnya? Apakah hal tersebut berkaitan dengan rendahnya edukasi masyarakat tentang depresi? Atau masih kurang memadainya fasilitas layanan kesehatan mental yang ada di masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk sama-sama bentar lagi kita akan ngobrol bersama dengan salah seorang psikolog yang juga merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yakni Ibu Atika. Tapi teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, yuk sama-sama kita like dan juga subscribe channel ini. Selamat pagi, Bu Atika. Gimana Bu kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik, sehat. Kamu gimana kabar? Baik Bu, puji Tuhan, terima kasih. Nah, ya Bu, sebelum kita memulai obrolan hari ini bersama dengan teman-teman Kastra, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Kastra yang sedang nonton video kita. Kita bilang halo ya Bu ya ke teman-temannya. Halo teman-teman Kastra. Halo teman-teman Kastra, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi di Sitok kali ini Bu dan teman-teman juga kita mau membahas soal depresi ya Bu ya. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman dan Bu Atika juga bahwa depresi ini di Indonesia menjadi penyakit mental yang banyak diderita juga ya oleh masyarakat Indonesia ya. Miris sekali ya Bu ya. Nah, jadi sebelumnya bahwa kita tahu ya Bu ya, sering banget nih teman-teman ngebahas soal depresi itu dikaitin sama stres. Nah, sebenarnya apa sih Bu pengertian dari depresi itu sendiri? Kalau pengertiannya depresi itu kita biasanya mendefinisikan gangguan itu kan harus mengacu ke sesuatu pedoman klasifikasi gitu ya. Kalau yang sekarang terbaru kita pakai di psikologi kan DSM-5 ya. Gangguan suasana perasaan yang disruptif, yang mengganggu, dan kenapa dia sampai diklasifikasikan tersendiri sebagai suatu gangguan, artinya gangguan itu terjadi secara ekstrim. Perubahan suasana perasaannya terjadi secara ekstrim. Ekstrim itu bisa dari segi durasi, waktunya cepat gitu berubah, atau dari segi intensitas. Jadi sangat sedih gitu, melebihi dari biasanya. Nah, depresi ini ada beberapa ya, ada yang biasa kita sebut depresi dan dibahas itu biasanya yang major depresif ya, depresi mayor. Nah, kalau depresi mayor itu adalah gangguan suasana perasaan depresi tadi itu yang perlu waktu 2 minggu. Jadi dia muncul secara persisten 2 minggu. Cuma biasanya orang yang mengalami depresi itu baru kemudian menyadari dia punya masalah itu lebih dari 2 minggu. Tapi macamnya memang banyak. Ada yang kita kenal juga distimia. Distimia itu cenderung lebih lama lagi, bisa sampai 2 tahun. Memang klasifikasinya bisa ditegakkan setelah 2 tahun. Ada juga yang khusus cewek ya, karena dia terkait dengan premenstrual. Jadi setiap kali menjelang menstruasi setiap bulan dia ada gangguan depresi. Jadi macamnya banyak. Ada yang spesifik pada ibu yang pasca melahirkan, postpartum depression itu. Jadi kata kuncinya untuk depresi itu adalah gangguan suasana perasaan. Kalau kita ke MDD, Major Depressive Disorder, itu ada kehilangan minat dan ada perasaan sedih, perasaan negatif ya, afek negatif, sedih, murung, seperti itu. Nah, terus gini Bu, di masyarakat sendiri itu kan seringkali kita dengar bahwa orang-orang yang depresi adalah orang-orang yang dianggap kurang religius gitu Bu. Kalau menurut tanggapan sendiri gimana? Kita kenal ada pendekatan biopsikososial ya di dalam kesehatan mental dan di dalam kita menjelaskan gangguan gitu. Kalau secara biologis depresi itu bisa disebabkan karena neurotransmitternya tidak seimbang, atau kalau tadi jenisnya premenstrual berarti dia kan melekat dengan hormon gitu karena faktor hormon. Secara psikologis depresi juga punya resiko tinggi terjadi pada orang-orang yang memiliki karakter tertentu, misalnya orang-orang yang self-blaming-nya tinggi, jadi dia mudah sekali menyalahkan diri sendiri.
punya body image yang negatif misalnya. Jadi merasa diri sendiri itu tidak cukup layak. Kalau tidak cukup layak artinya dia pantas gitu kan untuk mendapatkan apa respon yang negatif dari lingkungan dan dari dirinya sendiri. Atau bisa juga disebabkan secara sosial, tadi kan biopsikososial. Misalnya dia pernah mengalami perundungan, dibully oleh temannya, kemudian hal itu membuat dia menginternalisasi apa yang menjadi objek buliannya gitu ya. Misalnya dikatakan kamu jelek gitu, kemudian dia menginternalisasi iya saya jelek, itu kan dampaknya ke suasana perasaan menjadi murung gitu ya, karena merasa diri sendiri jelek gitu. Kalau kemudian dikaitkan dengan religiusitas ya pertanyaannya tadi ya. Iya. Gini, beberapa paper itu memang menuliskan religiusitas itu seperti tombol pause di dalam dinamika suasana perasaan kita gitu loh. Jadi ketika kita merasakan emosi negatif, beribadah terutama ya. Kalau religiusitas itu kan konsep besarnya, tapi kalau kita bicara perilakunya, perilaku beribadah, itu seperti menekan tombol pause karena kita kemudian bisa mengarahkan perhatian kita pada suatu aktivitas yang sifatnya rutin gitu. Kalau di dalam Muslim itu kan ada sholat 5 waktu. Kita kemudian punya rutinitas pada jam-jam tertentu, waktu tertentu kita melakukan ibadah gitu. Atau kemudian membaca Al-Quran, membaca Alkitab, itu kan membuat kita fokus pada apa yang kita baca. Nah, perilaku beribadah itu membuat kita bisa menjadi lebih tenang karena kita lebih fokus. Tetapi sebenarnya kurang beribadah tidak selalu membuat kita menjadi depresi kemudian. Karena tadi depresi itu penyebabnya bisa sangat banyak, dari segi biologis, dari segi psikologis juga ada, dari segi sosial. Oh ya, dan satu lagi, kita mengenal ada istilahnya faktor resiko ya. Jadi katakan ibadah, religiusitas merupakan faktor protektif kita. Katakan begitu, kalau kita ibadahnya bagus, maka kita punya faktor protektif itu faktor yang mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan mental. Tapi ketika kita punya faktor protektif yang baik, kalau faktor resiko yang kita terima sangat besar, ya bisa jadi dinamikanya tidak semudah kamu sudah rajin beribadah terus pasti tidak depresi gitu loh. Karena ada faktor-faktor resiko seperti misalnya kita mengalami pengalaman traumatis seperti itu ya. Jadi kita harus melihat dari beberapa pendekatan, tidak bisa kita mengklaim begitu saja orang yang kurang beribadah, religiusitasnya rendah, atau mungkin orang yang kurang bersyukur gitu kali ya, kemudian dia cenderung depresi, tidak selinier itu gitu. Nah, kalau menurut Bu Atika sendiri, ini kan penderita depresi di Indonesia itu kan sangat tinggi ya Bu ya. Nah, kira-kira apa sih Bu penyebab tingginya penderita depresi di Indonesia ini, dan juga apakah ini ada kaitannya dengan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan mental di Indonesia sendiri? Nah, kalau terkait angka yang tinggi, ini kita juga bisa lihat dari dua perspektif itu. Kalau untuk saya pribadi, angka yang tinggi itu juga menunjukkan bahwa kesadaran orang akan gangguan mental itu juga semakin tinggi gitu loh. Jadi berita positifnya, angka itu kan didapatkan dari hasil pemeriksaan ya. Misalnya orang yang punya gangguan kemudian dia ke puskesmas atau dia ke psikolog, itu datanya dicatat sebagai data kasus gitu. Ada prevalensi gitu ya. Kalau prevalensinya naik, artinya kan semakin banyak orang yang mengunjungi pusat kesehatan atau mencari bantuan profesional. Ya, di satu sisi itu positif. Artinya orang-orang yang merasa punya masalah kejiwaan, kemudian mereka dengan inisiatifnya datang mencari bantuan. Makanya datanya tercatat gitu. Positifnya begitu. Tapi di satu sisi bisa juga artinya memang tingkat depresinya semakin tinggi gitu. Nah, terkait itu saya pernah baca satu paper tahun 2010-an kalau saya nggak salah ingat, sebenarnya itu kritik ke WHO itu tahun 2012 dia mengestimasi depresi sebagai penyebab disabilitas tertinggi gitu ya. Kemudian beberapa orang melakukan review dan menemukan pengukuran gangguan jiwa di manapun around the globe gitu. Itu mengacu pada apa yang dikeluarkan oleh APA, American.
Sementara belum banyak yang kemudian mengadopsi itu sehingga menjadi assessment yang culturally sensitive gitu. Apa iya depresi yang ada di Indonesia yang di screening, diukur dengan alat yang dari Amerika itu sama maksudnya gitu loh. Jangan-jangan yang kita temukan di Indonesia itu bukan depresi gitu. Jadi kalau terkait angka sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Kalau saya suka karena berarti menunjukkan pemahaman orang akan kondisi kesehatan mentalnya lebih baik. Jadi mereka berinisiatif untuk mencari pengobatan. Di satu sisi kita juga harus pertanyakan apakah proses assessment dan diagnosisnya sudah tepat, sudah sesuai dengan budaya di Indonesia. Nah, yang ketiga, saya pikir memang situasi di zaman sekarang, globalisasi dan lain-lain, itu membuat kita menjadi lebih rentan untuk mengalami persoalan kesehatan mental. Salah satunya depresi, ya. Kita ini kan memang secara natural yang manusia itu cenderung membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu ya. Nah, di zaman sekarang perkembangan teknologi cepat, akses ke media sosial mudah, itu membuat social comparison itu semakin cepat gitu loh. Kita terlalu sering, terlalu lama melihat medsos itu membuat kita semakin intens membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, untuk orang-orang yang punya faktor resiko memang memiliki self image yang kurang baik ya, ketika dia melakukan itu semakin memperburuk situasi. Nah, akhirnya mempengaruhi suasana perasaannya yang ketika diteruskan menjadi seperti beberapa gangguan, salah satunya depresi gitu. Terkait dengan hal tersebut, Bu, gimana sih caranya kita bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan memahami bagaimana depresi ini seperti apa sih, kayak gitu, Bu? Iya. Banyak yang mengatakan psikologi, kesehatan mental itu kan kebutuhan yang apa ya, yang tersier gitu loh. Karena tanpa ngurusi itu pun masih banyak yang harus kita selesaikan, masalah fisik, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan biologis gitu ya. Itu yang utama dulu. Jadi banyak orang yang kemudian berpikir, kita bicara masyarakat awam kan, mereka mungkin akan berpikir yang penting makan dulu gitu. Kalau kita bicara secara psikologis itu buat beberapa orang itu kebutuhan yang mungkin sama sekali tidak terpikirkan. Oke, jadi pada intinya ketika kita akan melakukan edukasi ke masyarakat awam tentang apa itu depresi, kita perlu mempertimbangkan siapa target sasarannya. Ya, dari target sasaran itu kita perlu untuk menyesuaikan kontennya, jadi isinya seperti apa. Kalau pada anak-anak tentunya kita perlu untuk mengemas materinya menjadi materi yang bisa diterima oleh anak-anak. Kalau itu pada remaja, karena remaja ini kan sudah lebih kompleks dari anak-anak, mungkin ada masalah percintaan seperti itu, maka kita bisa mengemas sesuatu yang lebih menyenangkan, lebih pas buat mereka. Kemudian selain konten, kita juga perlu mempertimbangkan medianya. Ya, kalau pada anak mungkin kita bisa menggunakan media yang lebih mereka bisa pahami seperti dongeng, komik, bacaan-bacaan yang ya memang sehari-harinya anak belajar dari situ gitu. Kalau remaja, karena remaja punya akses yang lebih besar ke media sosial sekarang ini, kita bisa menggunakan promosi melalui media sosial. Kalau itu orang dewasa, nah ini yang saya lihat, orang dewasa khususnya dewasa lanjut gitu ya, mereka kan punya akses yang terbatas ke media sosial. Jadi bisa jadi malah promosi menggunakan radio, menggunakan surat kabar itu jauh lebih mengena untuk mereka. Dan selain itu yang terakhir tentunya promosi itu harus merupakan aktivitas yang berkelanjutan gitu. Komitmen dari mereka yang melakukan promosi itu yang harus kuat, sehingga tidak cukup dengan hanya 1-2 kali aktivitas kemudian selesai, 1-2 kali menyebarkan brosur atau poster misalnya dan selesai. Kesehatan mental itu memang menjadi tanggung jawab bersama dan menjadi PR untuk kita supaya betul-betul bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat awam khususnya gitu. Prinsipnya adalah self-help untuk depresi itu membuat kita beraktivitas, tidak diam.